Taktik Meraj dan yang lainnya sudah mulai berlaku. Liansi sudah lama tidak bisa menyerang, dan lingkaran yang mereka lingkari sudah menyusut hampir setengahnya. Sekarang area tempat Liansi bisa bergerak bebas kurang dari lingkaran dengan diameter 10 meter. Tetapi sang putri marah pada Liansi saat ini dan meminta mereka untuk bergegas maju. Jika dia maju dengan tergesa-gesa seperti yang dia lakukan tadi, kemungkinan besar Liansi akan membasmi beberapa dari mereka dengan cara lama. Namun jika dia tidak maju, semua orang tahu sifat sang putri. Oke, kamu nggak mau pergi, kan ini keterlaluan. Kalau kamu nggak mau pergi, aku aja yang pergi. Arya berpura-pura melompat ke dalam air. Jika sang putri benar-benar membiarkan dirinya bertempur, para ksatria hiu macan ini akan benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Meraj mengangkat jangkarnya tinggi-tinggi tanpa ragu-ragu dan bergegas menuju Liansi. Wah, kali ini, Liansi tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, ia mengubah pedang panjang menjadi pedang Kansui dan berhadapan langsung dengan Meraj. Air laut di sekitar kedua orang itu bergetar pelan, kemudian mulai berguncang seakan-akan akan terjadi tsunami, gelembung-gelembung pun bergulung-gulung satu demi satu. 2 detik kemudian, terdengar suara percikan keras, dan seluruh air laut dalam jarak 2 meter di sekitar tubuh Liansi dan Meraj tersapu ke udara. Tabrakan kekuatan sejati tersebut secara paksa menciptakan keadaan vakum di air laut. Titik. Buka, teriak Liansi, dan cahaya putih menyala di pedang Kansui. Pedang panjang ilusi itu bertambah panjang 2 kali lipat dalam sekejap mata dan menebas bagian atas kepala Meraj. Air laut yang mengalir kembali dari segala arah terhalang di udara oleh gelombang udara yang diaduk oleh pedang Kansui. Air laut di depan tidak dapat mengalir ke bawah, dan air laut di belakang terus melonjak ke atas, membentuk lengkungan melingkar yang terbuat dari air laut untuk sesaat. Betapa spektakulernya Arya yang menyaksikan pertarungan itu dari samping, tercengang. Melihat Liansi datang dengan momentum besar, Meraj tahu betapa kuatnya dia dan tidak berani bersikap sombong. Dia meningkatkan kekuatan sejatinya hingga ekstrim, mengayunkan jangkar besi dan menghantamkannya ke arah pedang Kansui dari bawah ke atas. Ledakan. Kedua senjata itu bertabrakan dengan hebat, air laut bergulung-gulung, dan gelombang setinggi 10 kaki datang silih berganti, seolah-olah hendak datangnya badai. Liansi merasakan getaran hebat di telapak tangannya, separuh tubuhnya mati rasa, dan tubuhnya terlempar ke belakang tanpa sadar. Setelah jatuh ke laut, darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan an-an dalamnya terasa seperti bergeser. Ada rasa amis dan manis di tenggorokannya, dan dia menelan darah itu dengan susah payah, tetapi wajahnya tampak sangat jelek. Senjata Meraj itu berat, dan inersia saat mengayunkannya membuat kekuatan jangkar beberapa kali lebih besar, tetapi dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan dengan berhadapan langsung dengan Liansi. Dengan bunyi cipratan, seluruh tubuhnya ditebas ke laut oleh Liansi, dan jangkar besi yang beratnya beberapa ratus kilogram hampir hilang di tangannya. Akibat benturan keras itu, ia tidak sempat menyalurkan sebagian tenaganya ke dalam air laut. Karena lengannya tidak mampu menahan tekanan sebesar itu, otot-ototnya terkilir dan pembuluh darahnya pecah. Darah mengucur dari kulitnya. Sekilas, lengannya tampak seperti rumput yang tumbuh. Seteguk besar air laut mengalir deras ke paru-parunya dari rongga hidungnya. Karena perbedaan tekanan udara di dalam dan luar tubuh terlalu besar, Meraj memuntahkan seteguk besar darah. Tampaknya semua kekuatan di tubuhnya telah hilang. Dia bahkan lebih lelah daripada Liansi saat ini. Sangat kuat. Aku meremehkanmu. Meraj berjuang untuk keluar dari laut dan duduk bersandar di hiu macan. Hatinya seperti lautan badai. Lawannya masih sangat muda, dan dia berada di alam Qianlong dan memiliki keuntungan di laut, tetapi dia benar-benar menderita kerugian. Fungsi pemulihan tubuh Liansi berjalan cepat, dan tak lama kemudian kulitnya pulih ke sebagian besar keadaan semula. Dia juga kagum dalam hatinya atas kekuatan Meraj, tetapi dia belum menggunakan sutra hati pasang surut, kalau tidak, dia pasti bisa membelah Meraj menjadi 2. Namun, jika aku membasmi Meraj, aku mungkin harus mati di laut barat ini. Sebaiknya kau patuh dan ikut dengan kami. Aku akan memohon kepada Yang Mulia agar memberikan hukuman yang lebih ringan. Pada saat ini, Meraj sudah memiliki rasa simpati terhadap Liansi. Perasaan ini biasanya terjadi ketika orang-orang kuat saling berhadapan. Sayangnya, orang yang dihadapinya adalah Liansi, seorang pria bernama Liang yang cara berpikirnya selalu berbeda dari orang lain. Ketika Liansi mendengar perkataan Shen Lou, dia menggoyangkan jarinya dan berkata, "Jangan bercanda di laut, kalau tidak laut akan tertawa melolong." Aku tidak bercanda. Aku bertanya sekali lagi kepadamu apakah kamu menyerah atau tidak kamu telah terluka parah.
Kami memiliki lebih dari selusin master di alam kesuksesan besar. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Reaksi Mirage benar-benar berbeda dari apa yang diharapkan Lian Xi. Dia mengangkat jangkar tinggi-tinggi lagi dengan tubuhnya yang setinggi 2 meter. Benar-benar kurang selera humor, pikir Lian Xi dalam hati. Kau memang sangat berani, seorang kultivator dari daratan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan klan Laut Xia kita. Anak buahku tidak pernah menggunakan kekuatan yang berasal dari air sejak tadi sampai sekarang. Arya kesal ketika melihat ekspresi percaya diri Lian Xi, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerangnya. Mirage, aku memberimu waktu 3 menit. Kau harus menangkapnya untukku dalam waktu 3 menit, kalau tidak aku akan meminta ayahku untuk mengganti pengawalku saat aku kembali. Putri yang nakal itu mengacungkan 3 jari kepada anak buahnya. Orang pembawa sial gadis ini. Lian Xi bernapas berat melalui lubang hidungnya. Dialah yang mengipasi api, kalau tidak, bagaimana situasinya bisa seburuk itu? Setelah mengamati lingkungan sekitarnya, Lian Xi menyadari bahwa dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Entah dia akan ditangkap oleh putri yang tidak masuk akal ini, atau dia akan membasmi beberapa elit suku Xiahai di tempat dan diburu oleh seluruh suku. Lian Xi belum memikirkan solusi ketiga. Lian Xi perlahan menanggalkan pakaiannya, mengikat erat rubah kecil itu dan dirinya sendiri, menatap makhluk laut yang mengelilinginya, dan menyeringai di sudut mulutnya. Ayo. Sorot matanya seketika berubah dari malas menjadi tajam, bagai cahaya dingin yang langsung menyorot ke dalam hati para kesatria hiu macan itu, bagai kilatan petir di langit malam, cahaya redup yang tiba-tiba muncul di tengah kegelapan. Hati Mirage bergetar, dia merasa bahwa kultivator ini baru saja menunjukkan kekuatan aslinya. Para ksatria hiu macan yang berhadapan dengan Lian Xi semuanya merasakan aura haus darah yang terpancar dari Lian Xi, dan hiu-hiu ganas mereka memutar tubuh mereka dengan gelisah. Saat berhadapan dengan makhluk yang lebih kuat dari dirinya, ikan secara tidak sadar akan selalu menghindarinya. Desir, permukaan laut tiba-tiba tampak terbelah 2, dan gelombang yang bergulung-gulung itu melonjak ke depan. Mirage hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan Lian Xi benar-benar telah menerkam di depannya. Dia kagum dengan kecepatan Lian Xi, tetapi Mirage juga bereaksi sangat cepat. Tanpa sempat menarik senjatanya, dia menamparkan dada Lian Xi dengan satu telapak tangan. Dengan kekuatan pukulannya, terumbu karang setinggi 3 atau 4 meter pun dapat dihancurkan menjadi bubuk. Lian Xi membuka mata jahatnya. Dia sudah mengantisipasi tindakannya dan tiba-tiba mengulurkan kedua matanya dan menusuk telapak tangan Mirage dengan keras. Pada saat itu, jurus pertama yang diajarkan guru Ling Chengzi adalah menggunakan energi sejati mereka untuk memecahkan batu-batu di kejauhan. Klik, klik, klik. Lengan Mirage mengeluarkan suara gemeretak gigi, dan seluruh tulang lengan kirinya patah inci demi inci. Kekuatan sejati Lian Xi melesat ke telapak tangannya, tidak hanya menghancurkan tulang dan otot, tetapi juga mendorong pembuluh darah di lengannya ke bahunya. Engah, bunga darah aneh tiba-tiba meledak di sisi kiri punggung Mirage, dan potongan daging dan tulang bercampur darah kental berserakan di udara. Ah! Teriak Mirage, seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia tetap menahan rasa sakit itu dan berteriak lindungi sang putri. Targetnya adalah sang putri. Begitu Lian Xi bergerak, dia menggunakan sutra hati pasang surut untuk mengeluarkan sihir sekte Tianling untuk merusak Fata Ana dengan parah. Tujuannya adalah membuka celah secepat mungkin untuk menculik Arya. Namun, Lian Xi tidak menyangka bahwa Mirage akan menyadarinya terlebih dahulu. Dia sedikit terkejut, tetapi saat ini dia telah meninggalkan ksatria hiu macan lainnya beberapa meter di belakang. Ketika Lian Xi melukai Mirage dengan parah tadi, punggungnya juga terkena beberapa kali. Namun, dibandingkan dengan luka Mirage, lukanya hanya luka kulit ringan. Dengan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri, dia akan kembali normal dalam beberapa puluh menit saja. Melihat Lian Xi berlari ke arahnya dari bunga darah, Arya kehilangan ketenangannya sebelumnya. Kedua kakinya yang panjang terus gemetar. Dia menggigit bibirnya dan air mata mengalir di matanya. Dia mengarahkan belati kecil di tangannya ke Lian Xi. Kamu, jangan datang ke sini. Orang pembawa sial, nyawaku dan rubah kecil itu ada di tanganmu. Kalau kau bilang aku tidak boleh datang, aku tidak akan datang. Tidak ada orang yang bodoh. Lian Xi mengumpat dalam hatinya. Tepat saat tangannya hendak mencengkeram lengan putih ramping Arya, Lian Xi tiba-tiba melihat sedikit godaan di mata Arya. Lian Xi segera menyadari apa yang akan terjadi, dan benar saja, dia merasakan nyeri tajam di punggungnya yang menjalar ke dahinya. Sambil menoleh di udara, Lian Xi melihat seorang ksatria hiu macan yang perkasa memegang tombak tulang ikannya dan menusuknya dengan keras dari belakang.
Lian Xi langsung mengerti bahwa memang benar Mirage terluka, tetapi ketakutan gadis itu palsu. Dia mungkin sudah mengantisipasi bahwa Mirage mungkin akan melancarkan serangan diam-diam padanya, jadi dia mengatur orang-orang untuk menunggu di samping. Tombak tulang ikan itu menusuk kulit dan Lian Xi merasakan sakit di punggungnya. Dengan suara desiran, tepat ketika semua orang tengah menunggu untuk melihat Lian Xi dibeberkan, dia pun menghilang dari hadapan semua orang. Mana orangnya? Arya mengusap matanya tak percaya. Bagaimana bisa orang itu menghilang dalam sekejap mata? Ada puluhan orang dan puluhan pasang mata, dan Lian Xi benar-benar menjadi tua di bawah tatapan begitu banyak pasang mata. Di belakangmu, Mirage menemukan keberadaan Lian Xi lagi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana Lian Xi menghilang dari lokasi aslinya dan muncul di lokasinya saat ini. Dia segera mengingatkan anak buahnya dengan keras. Ini adalah trik baru yang dipelajari Lian Xi setelah memahami rahasia pasang surut. Dengan bantuan kekuatan sejati klan naga, Lian Xi dapat dengan bebas berteleportasi dalam jarak pendek di permukaan laut, yaitu sekitar 10 meter. Ketika Lian Xi membaca kitab suci klan naga, dia mengetahui bahwa keempat lautan di Tenggara, Barat Laut, Timur Laut, dan Barat Daya pada umumnya tidak berinteraksi satu sama lain, tetapi ras yang tinggal di keempat lautan ini sangat agresif dan selalu berpikir untuk mencaplok lautan lain. Oleh karena itu, jika dia menggunakan sihir klan naga Laut Timur untuk membasmi orang-orang di Laut Barat, kemungkinan besar akan memicu perang antara kedua lautan. Oleh karena itu, Lian Xi tidak menggunakan teknik pengendalian air milik klan naga, dan dia menahan diri untuk tidak menggunakan satu-satunya teknik teleportasi yang telah diubah melalui sutra hati pasang surut, untuk mengejutkan para ksatria hiu macan ini. Ksatria hiu macan merasakan kedatangan Lian Xi dengan mengingat Fata Ana, dan mengucapkan serangkaian nada samar. Air laut di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar. Jangan lupa bahwa ksatria hiu harimau mereka memiliki kemampuan tempur yang sangat kuat, bukan hanya karena fisik mereka yang kuat dan keterampilan luar yang brutal. Mereka juga merupakan kultivator di alam sukses besar, dan keterampilan air bawaan mereka juga dapat merenggut nyawa musuh. Ketika dia selesai melafalkan rumus itu, dia merasakan tenggorokannya tercekat. Apa yang terjadi? Ksatria hiu macan merasa pusing dan terkejut saat mendapati dirinya menghadap langit biru. Lian Xi benar-benar mengangkat seekor ksatria hiu macan yang beratnya lebih dari 500 kg. Tapi kamu kultivator tak berguna, sihirku sudah cukup untuk merenggut nyawamu. Ksatria hiu harimau mengutuk Lian Xi dengan kebencian di dalam hatinya. Air laut menggulung 4 anak panah air dan melesat ke arah pinggang dan tulang rusuk Lian Xi. Namun semuanya lenyap saat tulang belakang ksatria hiu macan ini bersendewa dekat dengan lutut Lian Xi. Lian Xi menjadi marah. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung menggunakan lututnya untuk mematahkan tulang belakang ksatria hiu macan itu. Mata sang ksatria hiu macan itu berputar ke belakang, busa darah keluar dari mulutnya, lehernya miring ke satu sisi, dan mulutnya terbuka lebar seolah ingin berteriak. Lian Xi tidak menunggu nafas mengalir dari dadanya ke tenggorokannya. Dia meraih kepala ksatria hiu macan dan memutarnya dengan keras. Desir, Lian Xi memutarbalikkan kepala ksatria hiu macan itu. Rongga tanpa kepala itu menyemburkan darah. Udara dipenuhi bau darah yang kuat. Tubuh ksatria hiu macan itu memar dan daging di lehernya hancur total oleh kekuatan penghancur Lian Xi. Luka yang mengerikan itu membuat yang lain terdiam, keringat dingin membasahi punggung mereka. Lian Xi bahkan tidak melihat ke arah ksatria hiu macan itu dan melemparkan tubuh dan kepalanya ke laut. Jangan berteriak, jangan. Setelah beberapa gelembung muncul di permukaan laut, tubuh itu tenggelam. Sesaat kemudian, lingkaran darah yang mengejutkan muncul di permukaan laut. Suasana sekitar tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tidak seorang pun mengira Lian Xi akan membasmi seseorang di Sihai. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa dia akan membasmi orang dengan cara yang begitu langsung. Melihat Lian Xi semakin dekat dan dekat dengannya, mata Arya dipenuhi air mata, dan dia terus mundur. Kamu, jangan datang, kamu akan menjadi buronan di seluruh laut barat kita. Melihat Lian Xi bersandar di depan Arya, Mirage dan yang lainnya tersadar dan melambaikan senjata mereka untuk melindungi sang putri. Lian Xi bahkan tidak memandangnya dan mengayunkan pedangnya kembali. Desir, di bawah rangsangan kekuatan sejatinya, air laut tampak digali dalam-dalam, dan genangan air tanpa dasar menghalangi Lian Xi dan ksatria hiu macan. Air laut terus mengalir masuk, menimbulkan suara gemuruh. Aku sarankan kamu jangan datang. Lian Xi memeriksa denyut nadi Arya. Dia ketakutan setengah mati oleh metode brutal Lian Xi, jadi dia pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kulit gadis ini sangat halus.
Jari-jari Liansi bergerak tanpa sadar, dan dia mendesah dalam hatinya. Hei, jangan impulsif. Apa yang kamu inginkan? Meraj menahan rasa sakit yang membakar di lengannya dan diam-diam mengirim seseorang untuk mencari bantuan sambil mencoba berkomunikasi dengan Liansi. Jika sesuatu terjadi pada sang putri, takkan ada seorang pun di sini yang selamat. Liansi melihat Ksatria Hiu Macan menyelinap ke dalam air untuk melapor kembali, tetapi dia tidak peduli. Dia memandang Meraj dengan jijik. Saya katakan tujuan saya di awal. Saya baru saja tersesat di Laut Barat karena beberapa kecelakaan. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara menuju ke Laut Utara, tetapi Anda tidak mempercayai saya dan membuat situasinya menjadi sangat buruk sekarang. Liansi tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Laut Cina Timur, karena takut mereka akan melacak keberadaannya, jadi dia menyebutkan Laut Utara yang tidak berhubungan. Lagi pula, asalkan aku bisa menemukan Laut Utara, aku bisa pergi ke Laut Timur. Baiklah, sekarang aku akan beritahu cara menuju Laut Utara, dan kau bebaskan sang putri, kata Meraj tergesa-gesa. Tatapan yang diberikan Liansi pada Meraj membuat Meraj merasa seperti sedang menatap orang bodoh. Kau yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Liansi menatap kelompok Ksatria Hiu Macan itu dengan geli. Jika aku mengembalikan sang putri kepadamu sekarang, dan kita masih bertarung sampai mati, apakah kau pikir aku percaya kau akan membiarkanku pergi? Jangan khawatir, selama gadis kecil ini ada di sini, aku percaya kau tidak akan melakukan apapun padaku. Liansi berbalik dan menatap Arya yang tingginya satu kepala lebih pendek darinya. Arya sekarang membenci dan takut pada Liansi. Dia tidak berani melawan saat Liansi mengukur denyut nadinya. Dia cemberut dan memalingkan mukanya dengan keras kepala. Yang kuinginkan hanyalah hidup dengan anggur untuk diminum di siang hari dan payudara untuk disentuh di malam hari. Mendengar suara tertahan Liansi, Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia membuka lebar matanya yang indah dan menatap Liansi dengan ngeri. Dia tidak ingin membawaku. Liansi tersenyum genit, menatap payudaranya yang tidak proporsional dengan usia dan bentuk tubuhnya. Tapi payudaramu sangat kecil, aku tidak tertarik. Jika kamu memintaku memijatmu agar kamu tumbuh lebih awal, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Pergilah kau ke neraka. Arya membuka mulutnya dan ingin pergi ke Liansi, tetapi jari-jari Liansi mencengkeram nadinya dengan erat. Arya langsung merasa lemah di sekujur tubuhnya, dan dia hanya menatap Liansi. Jika tatapan bisa membasmi, Liansi pasti sudah penuh luka sekarang. Jika kutukan bisa mempan, putra Liansi di masa depan pasti tidak akan punya anus. Liansi merasa seluruh tubuhnya berbulu karena ditatap oleh mata Arya yang pahit dan penuh dendam. Dia mengabaikannya begitu saja dan melambaikan tangan ke arah para Ksatria Hiu Macan yang gelisah lebih dari 10 meter jauhnya. Maaf, semuanya. Aku menyarankan kalian untuk menarik orang-orang yang menyergap di sekitarku, karena aku akan pergi sekarang. Jika aku secara tidak sengaja menggunakan putri kalian sebagai tameng dan melukainya, kurasa Yang Mulia pasti akan sangat tidak senang. Setelah berkata demikian, Liansi benar-benar memegang pinggang Arya dan mendekapnya di depannya. Arya awalnya hanya mengenakan sepotong kain kasa tipis, dan ketika Liansi menariknya, pemandangan eskinya terekspos sepenuhnya, dengan kedua kakinya yang panjang dan seputih salju terekspos sepenuhnya di depan Liansi. Aroma samar tercium dari Arya, dan Liansi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengambil 2 napas lagi. Melihat bahwa ia benar-benar mengangkat sang putri untuk melindunginya di hadapannya, Shen Lou mengutuk Liansi dalam hatinya karena tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Ia buru-buru memberi isyarat kepada orang-orang yang mengintai agar tidak bertindak gegabah untuk menghindari melukai sang putri secara tidak sengaja. Kultivator, apa yang kau inginkan? Bagaimanapun juga, Arya berasal dari keluarga kerajaan Laut Barat. Dia telah pulih setelah sekian lama. Setelah menstabilkan emosinya, dia menatap Liansi dengan dingin. Liansi menatap mata Arya yang jernih tanpa rasa takut. Arya menggigit bibir bawahnya dengan lembut, bibirnya yang berwarna merah muda basah, yang membuat jantung Liansi berdetak lebih cepat. Rubah kecil yang meringkuk dalam pelukan Liansi merasakan suhu tubuh Liansi meningkat dan tak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya dengan rasa ingin tahu. Kultivator, bagaimana kalau kita berdua mundur selangkah? Melihat kultivator ini memeluknya erat tanpa rasa malu, matanya mengamati dadanya yang seputih salju, Arya tidak bisa menahan rasa marahnya, tetapi sekarang dia berada di bawah kendalinya, jadi dia harus menurunkan posturnya. Lepaskan aku, dan kami akan melepaskanmu. Mendengar permintaan Putri Laut Barat, Liansi tak kuasa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa berlebihan 3 kali. Apa yang kau tertawakan? Arya bersumpah bahwa jika ia memiliki kesempatan saat ini, ia pasti akan menendang keras wajah kultivator itu.
Ia sangat marah saat melihat ekspresi puasnya. Putri, apakah kau bercanda? Lianxi menyipitkan matanya dan menatap Arya. Tatapannya membuat Arya merasa bahwa Lianxi adalah wanita licik. Meskipun ada yang bilang jika kau bertahan sebentar, langit itu tinggi dan bumi itu tebal, dan jika kau mundur selangkah, kau bisa bersumpah untuk selamanya, tapi putriku tersayang, tidak ada orang yang bodoh. Kau dan pengawalmu terlalu banyak memikirkan otak orang lain. Apakah kalian, orang-orang Xiahai, selalu memperlakukan orang lain dengan cara berpikir yang hampir bodoh ini? Lianxi mengejek Arya tanpa ampun. Tindakan Lianxi yang mengutak-atik peribahasa dan menyebut dirinya sayang tidak membuat Arya marah seperti penghinaannya terhadap seluruh rasnya. Fatal, jangan khawatirkan aku, basmi dia untukku, basmi orang menyebalkan ini yang berani menghina klan Laut Xia. Arya meneteskan air mata, tetapi dia menggigit bibirnya untuk mencegah air matanya mengalir, dan wajah kecilnya penuh dengan kemarahan terhadap Lianxi. Melihat reaksi Arya, Lianxi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dua kali lagi. Tentu saja, Mirage tidak akan melakukan apa yang dikatakan Arya. Dia tetap memimpin sisa ksatria hiu harimau untuk menghadapi Lianxi, sambil dengan cemas menunggu bala bantuan. Baiklah, prajurit. Aku harus bergegas. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol dengan kalian. Lianxi perlahan berenang menuju Mirage dan yang lainnya. Melihat Lianxi menghalangi sang putri di depannya, Mirage dan yang lainnya merasa seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka mengangkat senjata, tidak tahu apakah harus menghentikannya atau membiarkannya lewat. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. 10 meter. 9 meter. 8 meter. 7 meter. 6 meter. Melihat senyum jahat di wajah Lianxi, Mirage yakin bahwa jika sang putri tidak berdiri di depannya, dia akan dapat menghancurkan kepala kultivator yang tidak tahu malu itu sampai mati dengan jangkar di tangannya. Semua orang menatap Lianxi. Desir, Lianxi menghilang dari tempatnya. Mana orang-orangnya? Jantung Mirage tiba-tiba berdegup kencang, seakan-akan jatuh ke dalam gudang es. Sama seperti dua kali sebelumnya, kultivator ini menghilang lagi. Ia tidak mengandalkan kecepatan untuk melarikan diri dari tempat itu, tetapi menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Karena aliran air di tempat yang baru saja ia kunjungi tidak berfluktuasi sedikit pun. Dia membawa sang putri dan menghilang di hadapan semua orang. Cepat dan temukan untukku. Setelah beberapa detik, semua orang bereaksi. Mirage mengayunkan lengannya yang terluka dan berteriak, cepat, cari di mana-mana. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan kembali. Pada saat ini, Lianxi berada lebih dari 20 meter di belakang Fata Anna, menahan denyut nadi Arya dengan satu tangan dan menutup mulutnya dengan tangan lainnya, memandangi sekelompok ksatria hiu macan yang kebingungan. Baru saja dia menggunakan teknik gerakan instan dari sutra jantung pasang surut lagi. Mantra ini hanya bisa digunakan di dalam air, dan karena Lianxi baru saja menguasainya, ia hanya bisa melesat dalam sekejap hingga jarak 20 meter dari posisi semula. Namun, itu sudah lebih dari cukup untuk menyingkirkan para ksatria hiu macan yang tidak tahu apa-apa tentang mantranya. Baiklah, Yang Mulia, ayo kita berangkat. Lianxi tersenyum dan segera menyelam ke dalam air bersama rubah kecil dan Arya dan berenang menuju dasar laut dengan kecepatan penuh. Dasar laut penuh dengan bebatuan aneh dan rintangan alam, jadi tidak akan mudah bagi makhluk laut ini untuk menemukan saya. Setelah semua ksatria hiu macan terlempar dari pandangan, Lianxi menemukan gua bawah air, bersembunyi di dalamnya, dan kemudian melepaskan tangan yang menutupi mulut Arya. Padahal ada alasan lain, yakni gigitan Arya menyebabkan dia begitu kesakitan hingga dia hampir tak dapat menahannya. Orang pembawa sial, gadis, kau lahir di tahun guk-guk. Lianxi menggoyangkan tangannya dengan frustrasi dan mengangkatnya ke matanya. Ada sederet bekas gigitan berbentuk bulan sabit di bawah ibu jarinya, dan darah mengalir keluar darinya. Lukanya basah oleh air laut dan terasa sakit seperti ditusuk jarum. Melihat darah Lianxi menyebar ke laut, kilatan cahaya melintas di mata Arya, tetapi dia segera menyembunyikannya, mendengus, menoleh dan mengabaikan Lianxi. Kau tidak ingin mengatakannya, kan? Setelah menunggu beberapa saat, Lianxi menyerahkan telapak tangan yang baru saja digigit itu kepada Arya, lihat, sudah sembuh. Melihat telapak tangan Lianxi yang halus, Arya membuka mulutnya sedikit, matanya penuh ketidakpercayaan. Penggarap, tidak ada seorang pun di sekitar sini sekarang. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Setelah hening sejenak, Arya berbicara lebih dulu. Menurut Lianxi, ekspresinya yang tenang saat ini sama sekali tidak terlihat seperti ekspresi anak kecil. Namun di bawah tatapan mata Lianxi yang tajam, Arya masih menampakkan sedikit rasa malu di matanya.
Jadi gadis kecil itu hanya berpura-pura. Liansi tersenyum dalam hatinya dan berkata, kamu juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sekarang. Aku berencana untuk memperkosongmu terlebih dahulu dan kemudian membasmimu, kemudian memperkosongmu lagi, dan membasmimu sambil memperkosongmu. Mata Arya menunjukkan ketakutan, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Aku percaya kamu tidak akan melakukan itu, karena jika kamu melakukan itu, kemarahan seluruh Laut Barat akan dicurahkan kepadamu sendiri. Liansi menemukan sepotong rumput laut di dasar laut, menariknya 2 kali dan merasa cukup kuat, jadi dia mengikat Arya dari belakang. Awalnya Arya ingin melawan, tetapi setelah dipelototi Liansi, dia tidak berani bergerak. Setelah mengikat putri yang sombong itu, Liansi mencibir, wah, aku benar-benar merasa terhormat. Putri, aku ingin tahu berapa usiamu tahun ini. 17, sebenarnya masih ada 3 tahun lagi. Di bawah tatapan Liansi, Arya mengatakan yang sebenarnya. Engah. Liansi hampir mimisan saat melihat tubuh Arya yang berkembang dengan baik, terutama 2 benjolan merah muda yang indah di dadanya. Kamu baru berusia 14 tahun sial, di kampung halamanku, gadis kecil masih seperti telur rebus saat mereka berusia 14 tahun. Melihat keraguan di mata Arya, Liansi menyadari bahwa tidak serius membicarakan topik ini dengan seorang gadis di bawah umur, jadi dia berpura-pura serius dan berkata, tapi sekarang kamu adalah tawananku, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Aku akan melepaskanmu setelah aku meninggalkan Laut Baratmu. Tujuan menangkapmu hanyalah untuk mencegah orang-orangmu memburu aku tanpa henti. Kamu harus tahu ungkapan tikus harus dibasmi sebelum senjatanya digunakan. Setelah Liansi selesai berbicara, keduanya kembali terdiam canggung. Liansi benar-benar tidak punya apapun untuk dikatakan kepada putri manja ini. Setelah setengah jam, Liansi berdiri dan menggerakkan tubuhnya yang mati rasa. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan. Saat aku berbalik, tiba-tiba aku merasakan sedikit beban di pundakku dan aroma samar tercium ke hidungku. Liansi menggerakkan matanya sedikit ke samping, dan jantungnya mulai berdetak kencang. Di masing-masing pundaknya terdapat salah satu kaki giok Arya yang sangat indah, begitu putihnya sehingga orang tidak dapat menahan keinginan untuk memegangnya di telapak tangan dan memainkannya dengan hati-hati. Kedua kaki mungil gadis itu diletakkan di masing-masing bahu. Dengan sedikit imajinasi, orang bisa membayangkan ekspresi gembiranya dengan kedua kakinya terbuka lebar. Mungkinkah gadis ini tergoda oleh kecantikanku dan memiliki pikiran yang tidak murni? Liansi berusaha keras untuk mengalihkan pandangannya dan menelan ludahnya. Penggarap, berbaliklah dan beritahu aku namamu. Suara Arya yang lembut dan menawan terdengar di belakangnya. Tubuh Liansi berbalik tanpa sadar di bawah manipulasi kaki Arya. Melihat kaki putih Arya yang terbuka lebar dan tatapan matanya yang menggoda ke arahnya, Liansi merasa kepalanya seperti meledak, telinganya berdengung, dan seluruh tubuhnya panas. Tatap mataku, wahai kultivator. Suara Arya penuh dengan godaan. Pandangan Liansi beralih dari kedua betis Arya yang mulus dan lurus ke atas, melewati pahanya, keindahan yang samar-samar terlihat di antara kedua pahanya, perutnya yang rata dan halus, serta payudaranya yang memikat, dan dia melihat mata Arya. Dengan alis hitam seperti gunung dan mata secerah mata air, Arya menggigit bibirnya pelan, rona malu samar muncul di wajahnya. Dia memutar tubuhnya sedikit, dan aroma samar terus menembus lubang hidung Liansi. Ekspresi ingin menolak tetapi sebenarnya menerima ini benar-benar dapat membasmi seseorang. Liansi merasa seperti akan terbakar meskipun dia basah kuyup dalam air laut. Kultivator, katakan padaku, apakah aku cantik? Arya menatap Liansi. Ekspresi gembira di wajahnya membuat Liansi merasakan api membumbung di perut bagian bawahnya. Setelah menatap mata hijau muda itu cukup lama, Liansi merasa pemandangan di sekitarnya telah menghilang. Sepertinya hanya mata indah itu yang tersisa di seluruh dunia, dan hanya kata-kata Arya yang ada di telinganya. Kultivator, apakah aku cantik? Arya menatap Liansi, napasnya semanis anggrek, namun dalam hatinya dia terus berkata kepada Liansi, lepaskan Arya dan kemudian ikat diriku sendiri. Lepaskan Arya dan kemudian ikat diriku sendiri. Melihat Liansi semakin dekat dan dekat, tangannya terulur meraih rumput laut di belakangnya. Arya tahu bahwa dia akan berhasil, dan terus bertanya dengan suara lembut, apakah aku cantik? Pada pandangan pertama, kamu tidak sehebat itu, tetapi jika dilihat lebih dekat, kamu bahkan lebih buruk dari pandangan pertama. Tangan Liansi tiba-tiba berhenti, dan dia menatap Arya dengan serius dengan mata jernih. Kau, ada apa denganmu? Arya menatap Liansi dengan heran. Bagaimana mungkin seseorang tidak terpengaruh oleh teknik pesona? Aku sarankan kamu jangan gunakan pesonamu padaku lain kali,
karena aku juga suka mempermainkan pikiran orang lain. Liang Daguanren tersenyum genit, dan tiba-tiba teringat sesuatu. Oh, dan jika kamu menggunakannya lagi lain kali, aku mungkin akan berpura-pura tertipu dan berhubungan *K denganmu. Sejujurnya, aku tidak pernah berbohong. Mendengar kata-kata terakhir Lianxi, Arya segera mundur. Lianxi mendengus, berdiri, dan mengambil rumput laut untuk mengikat kaki Arya. Tetaplah di sini. Aku akan mencari sesuatu untuk dimakan dan melihat apakah bawahanmu yang idiot itu telah mencari di wilayah laut ini. Jangan mencoba melarikan diri, atau aku akan kembali dan memotong kakimu. Lianxi melambaikan tangannya dengan nada mengancam, meninggalkan rubah kecil itu untuk menjaga Arya, lalu keluar dari gua sendirian. Wilayah laut ini berjarak puluhan mil dari tempat Lianxi dan Meraj berkonflik. Menurut dugaan Lianxi, orang-orang klan Laut Xia seharusnya sudah melakukan pencarian seperti jaring ikan di wilayah ini. Benar saja, kurang dari 3 mil setelah dia berenang keluar dari gua, dia melihat tim pencari yang terdiri lebih dari selusin orang lewat. Mereka semua tingginya lebih dari 2 meter, dengan tubuh berotot. Otot-otot yang menonjol menunjukkan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam diri mereka sepanjang waktu. Semua orang dalam tim memegang senjata yang terbuat dari tulang ikan besar dan mengenakan baju besi yang terbuat dari cangkang lobster. Baju besi berwarna merah terang itu dapat terlihat dari jauh di dalam laut. Menurutmu kemana kultivator itu bisa melarikan diri? Seorang prajurit botak bertanya kepada rekan-rekannya, apa yang harus kita lakukan jika kita melihatnya menangkapnya? Ayolah, kuharap kita tidak bertemu dengannya. Rekannya mengejek pernyataannya. Dia berhasil menculik putri dari kelompok Meraj dan bahkan melukai tuan-tuan Meraj. Jika kita bertemu dengannya, lebih baik kita berharap yang terbaik dan melarikan diri. Pernyataan orang kedua jelas disetujui oleh mayoritas. Wilayah laut ini sangat dekat dengan tempat di mana kultivator itu menghilang. Dia tidak mungkin ada di sini sekarang. Jika itu aku akan melarikan diri sejauh mungkin. Mari kita lihat sebentar dan kemudian kembali untuk bersatu kembali. Yang Mulia dan yang lainnya sedang mencari di pinggiran. Mungkin mereka telah menangkap kultivator itu saat kita kembali. Orang lain menyarankan. Makhluk laut yang berangsur-angsur menjauh itu tidak menyadari bahwa Lianxi sedang bersembunyi di balik karang di samping mereka ketika mereka berbicara tadi. Lianxi tidak mendapatkan banyak informasi berguna dari beberapa kata mereka. Dia merasa bahwa orang-orang ini bukanlah penguasa klan Laut Xia. Jadi Lianxi dengan berani menggunakan teknik pengendalian air klan naga dan mengikuti mereka dengan diam-diam. Ada trik pembasmian dalam teknik pengendalian air klan naga, yaitu membiarkan penggunanya melewati aliran air dalam waktu singkat tanpa menyebabkan fluktuasi aliran air. Dengan cara ini, target di air laut tidak akan tahu bahwa ada seseorang yang mendekat. Kekuatan orang-orang ini jelas jauh di belakang Lianxi, dan mereka tidak pernah memperhatikan siapapun di sekitar mereka. Selain itu, Lianxi juga membuka mata jahatnya, jadi jika mereka melihat Lianxi bisa bersembunyi terlebih dahulu, jadi dia menahan napas dan tetap dekat dengannya. Kakak ketiga, menurutmu dari mana kultivator ini berasal? Dia bahkan mampu melukai Meraj, dan juga menculik Putri Arya. Yang Mulia sekarang secara pribadi memimpin ribuan orang untuk mencarinya di luar. Aku baru saja mendengar dari mereka bahwa Yang Mulia telah memerintahkan perburuan di seluruh lautan untuknya. Setelah beberapa saat, pria botak itu berkata lagi. Dicari di seluruh lautan Hu, tidakkah kau lihat keuntungan apa yang dijanjikan Yang Mulia? Siapapun yang menemukan keberadaan kultivator itu akan diberi hadiah 100.000 permata jika situasinya benar. Siapapun yang dapat menangkap kultivator ini akan diizinkan berjalan ke segala arah selama sehari, dan semua tempat yang dilewatinya pada hari itu akan diberikan kepadanya sebagai wilayah kekuasaannya. Selain itu, ia akan diberi hadiah senjata yang disempurnakan oleh Yang Mulia sendiri. Dengan hadiah yang begitu besar, semua orang akan mencarinya seperti orang gila. Udang kecil seperti kita sebaiknya melihatnya saja, kalau tidak kita akan kehilangan nyawa. Pria yang disebut saudara ketiga itu berkata dengan cemberut, sambil membawa senjata tulang ikan. Sekarang kami telah mengirim 50.000 orang untuk mencari, dan pada malam hari saya perkirakan akan ada 500.000 orang. Laut sejauh 10.000 mil ini akan terbalik. Mungkin jika kita beruntung, kita bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Pria botak itu menggosok tangannya dan berkata. Beberapa orang tertawa dan mengumpat sejenak, lalu berangsur-angsur pergi. Lianxi berhenti di tempatnya dan melakukan beberapa perhitungan. Ia juga terkejut. 500.000 orang mencari di wilayah laut seluas 10.000 li ini. Bukankah itu berarti ada 50 orang di wilayah seluas 1 li? Kaisar klan Laut Xia pasti gila karena mengirim begitu banyak orang. Sebenarnya,
Lian Si salah paham. Dasar laut di Laut Barat tidak rata, dengan bebatuan terjal dan banyak gua. Mudah disembunyikan tetapi sangat sulit ditemukan, jadi 500.000 orang bukanlah jumlah yang banyak. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkannya, Lian Si berhenti mengikuti dan menangkap beberapa ikan sebagai makanan sebelum bergegas kembali ke tempat Arya di penjara. Sepanjang perjalanan, dia bertemu dengan beberapa pasukan kecil di sana-sini, dengan kurang dari 10 orang di setiap kelompok, dan Lian Si dengan mudah menghindari mereka. Kembali ke gua bawah air, Arya melihat Lian Si kembali dan menatapnya dengan marah. Lian Si pura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan riang, aku tidak menyangka ayahmu begitu menghargai kamu dan benar-benar mengirim 500.000 orang untuk mencari kita lagi. Kenapa kamu begitu senang? Arya melihat wajah Lian Si yang menyeringai, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia cemberut dan bertanya, ayahku sangat mencintaiku. Jika 500.000 orang tidak dapat menemukanku, dia akan mengirim 5 juta atau 50 juta orang untuk mencariku. 50 juta orang. Lian Si hampir tersedak ikan yang dimakannya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, tunggu, apakah kalian orang Siahai punya begitu banyak pasukan? 50 juta orang, sungguh jumlah yang mengerikan. Arya melirik Lian Si seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Tentu saja ada. Terakhir kali aku mendengar dari saudara keduaku bahwa suku Siahai kita memiliki 80 juta pasukan reguler, belum lagi beberapa yang lain. Secara keseluruhan, setidaknya lebih dari 100 juta. Lebih dari 100 juta. Lian Si berteriak dalam hatinya. Menurut apa yang diketahui Lian Si, jumlah pasukan di suatu negara umumnya sekitar 3% dari total populasi negara tersebut. Jika apa yang dikatakan Arya benar, maka populasi klan Laut Xia akan mencapai miliaran. Sebagai perbandingan, bukankah populasi klan Naga Laut Timur akan sangat sedikit? Melihat ketidakpercayaan Lian Si, Arya memutar tubuhnya beberapa kali agar duduk dengan lebih nyaman, dan menjelaskan tidak ada yang aneh. Jangan bandingkan klan Laut Xia kita dengan lautan lainnya. Meskipun populasi klan Naga Laut Timur kecil, mereka memiliki banyak tuan. Satu-satunya di klan Laut Xia kita yang dapat bersaing dengan mereka adalah Ksatria Hiu Macan, tetapi jumlah Ksatria Hiu Macan terlalu sedikit. Perkataan Arya membuat Lian Si mengangguk. Kekuatan tempur para prajurit Naga Laut Cina Timur memang terlihat jelas di mata semua orang, terbukti dari keberhasilan mereka menangkap naga berkepala dua itu tanpa pertumpahan darah. Lalu, apa yang kalian, orang Siahai, andalkan untuk bertarung? Lian Si segera menyadari bahwa pertanyaannya tampaknya terlalu dekat dengan rahasia inti negara lain, jadi dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, jika kalian tidak ingin mengatakannya, lupakan saja. Bibir Arya mengerucut dan cemberut, ini bukan rahasia besar. Aku akan memberitahumu, jika kita berperang, kita, klan Laut Xia, mengandalkan keunggulan jumlah kita. Jika kerajaan bawah laut lainnya mengirim 100.000 pasukan, kita akan melawan mereka dengan 1 juta atau 10 juta. 10 juta lawan 100.000. Lian Si memutar matanya dan membayangkan pangsit yang dimasak di dalam panci. Meskipun kita, klan Laut Xia, tidak memiliki keunggulan dalam kekuatan sejati, kita memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika kita tidak dapat mengalahkan mereka 1 lawan 1, bagaimana kita dapat mengalahkan mereka 10 lawan 1, atau 100 lawan 1? Arya mengatakan ini dengan ekspresi puas di wajahnya. Mereka akan kelelahan sampai mati. Itu benar. Lian Si mengangguk setuju, para ahli juga takut dipukul. Bisakah kamu menggunakan beberapa kata normal untuk menggambarkannya? Meskipun kata-kata Lian Si diucapkan dengan sangat halus, Arya masih tersipu, dan pangkal telinganya memerah. Oh, baiklah. Tuan Liang memeras otaknya dan memberikan penjelasan lain, lalu dengan percaya diri memberikan instruksi, yaitu, 2 tinju tidak dapat mengalahkan 2 dada, dan seorang pahlawan tidak dapat menahan siksaan. Arya melotot tajam ke arahnya, melipat tangannya dan menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Dilihat dari sudut pandang Lian Si, rambut panjang Arya menutupi wajahnya. Wajah mungilnya terbenam di lututnya, punggungnya melengkung membentuk lengkungan lembut, kulitnya yang seputih salju dan sebening kristal bersinar samar di air laut, kakinya yang es asteriski dan payudaranya yang lembut memancarkan godaan mematikan sepanjang waktu. Apakah gadis ini mencoba merayuku lagi? Aku mudah teralihkan oleh kehadirannya. Lian Si merasa mulutnya kering dan lidahnya kering. Ia segera berbalik dan mengunyah kepiting di mulutnya dengan keras, membiarkan rasa asin dan segar memenuhi seluruh mulut dan paru-parunya. Arya mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat tatapan tak berdaya Lian Si melalui celah di antara jari-jarinya. Hatinya panik, dan sudut mulutnya sedikit melengkung yang tidak dia sadari.
Lian Si menunggu sampai dia dan rubah kecil itu kenyang sebelum memberikan ikan segar kepada Arya. Melihat ikan laut yang sudah dibedah, Arya mengernyitkan dahinya. Makanan yang biasa dimakannya disiapkan dengan saksama oleh koki istana. Tidak mungkin membuat api di bawah laut, jadi dia juga makan ikan mentah. Namun, apa yang biasa dimakan Arya lebih menggugah selera daripada ini. Tidak mau makan, Lian Si mengerutkan kening. Agar dapat merawat gadis kecil manja ini, aku khusus membantunya mengikis sisik, membelah perut dan membersihkan ikan. Taruh saja di sini dulu. Aku tidak lapar, kata Arya setelah ragu-ragu sejenak. Melihat bahwa dia tidak mau makan, Lian Si melempar ikan itu ke samping dan berkata, lebih baik kamu makan sedikit saja. Di sini belum aman. Kita harus melanjutkan perjalanan kita sebentar lagi. Ada banyak orangmu di sekitar sini. Ayo kita bergegas keluar dari lautan luas ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lian Si, Arya mengajukan pertanyaan yang selalu ingin ditanyakannya, bukankah akan lebih mudah untuk melarikan diri jika kamu tidak membawaku bersamamu? Mengapa kamu menganggapku sebagai beban? Lian Si melotot ke arahnya dengan tidak senang. Meskipun begitu, kalian orang Siahai juga punya ahli, kan kekuatan meraj itu tidak buruk, hanya saja aku lebih tampan dan lebih kuat darinya. Dalam waktu kurang dari 2 kalimat, bengkel kulit sapi Lian Si mulai beroperasi kembali. Melihat Arya menatapnya, Lian Si menyadari bahwa dia telah pergi. Dia berdeham dan berkata, denganmu di sini, aku tidak takut dikelilingi oleh orang-orangmu. Jadi kau menjadikan aku sebagai sandera. Arya menatap Lian Si dengan jijik, dasar kultivator yang tidak tahu malu. Lian Si membelalakkan matanya karena tidak percaya. Putri, kau tidak menyadarinya sekarang, bukan kau adalah jimatku sekarang. Denganmu di sini, aku yakin orang-orangmu tidak akan melakukan apapun padaku. Ngomong-ngomong, aku tidak tahu jalan keluar dari Laut Barat, jadi aku ingin kau memberitahuku cara menuju ke sana. Aku yakin kau tahu jalan pintas. Arya mengangkat kepalanya dan menatap Lian Si. Apakah kamu tidak takut aku akan membawamu ke dalam pengepungan orang-orangku? Lian Si menyipitkan matanya dan menatap Arya selama 3 menit penuh sebelum dia berkata perlahan, aku yakin kau tidak akan melakukannya, sama seperti aku yakin ayahmu tidak ingin melihat kepala dan tubuh putrinya terpisah. Arya menatap mata Lian Si, dan apa yang dilihatnya di mata itu adalah cahaya yang tak kenal takut. Adegan tragis penjaga hiu macan yang lehernya dipelintir oleh Lian Si terlintas dalam pikirannya, dan Arya merasakan hawa dingin di punggungnya dan menciutkan lehernya. Dasar pengecut, orang menyebalkan, dan tak tahu malu. Arya merasa takut dengan tatapan Lian Si. Dia mundur dan berbisik. Baiklah, Yang Mulia, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita. Lagi pula, jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, cepat atau lambat kita akan ketahuan. Lian Si menggendong Arya di pundaknya. Awalnya Arya ingin melawan, tetapi Lian Si pura-pura membelai pahanya dengan tangannya, jadi dia tersipu dan berdiri diam. Ke arah mana kita bisa pergi ke Laut Barat? Merasakan telapak tangan Lian Si meluncur ke atas pergelangan kakinya, seluruh tubuh Arya bergetar sedikit seolah-olah dia telah menerima sengatan listrik. Pergi ke barat. Lian Si mengangguk dan berhenti menyentuhnya. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghindari jalan utama dan melaju kencang. Penggarap, apakah kau benar-benar berpikir bahwa orang-orangku tidak dapat menemukan kita? Arya tiba-tiba berkata kepada Lian Si, sambil melihat ikan yang tidak dimakannya. Darah ikan itu perlahan-lahan mencair di lautan yang tak berujung. Pada saat ini, Zulan memimpin puluhan ribu orang untuk mencari saudara perempuannya dan sang kultivator di daerah ribuan mil di laut. Di Laut Xia, selain putri duyung terkutuk itu, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh sehelai rambut pun orang Laut Xia. Namun hari ini, beberapa prajurit elit klan Laut Xia terluka, 1 orang meninggal, dan bahkan Meraj, pelayan sang putri, mengalami kelumpuhan pada salah satu lengannya. Hal ini membuat Zulan, saudara kedua Arya, sangat marah. Demi menemukan adiknya secepatnya, pasukan suku Laut Xia pun segera berkumpul. Kini sudah ada lebih dari 100.000 orang yang tersebar di wilayah laut yang luas ini. Dalam waktu kurang dari 3 hari, 1 juta orang akan berkumpul untuk melakukan pencarian karpet besar-besaran di laut. Pada saat ini, Zulan sedang mendengarkan laporan dari beberapa pasukan lain yang telah dikirim. Kesimpulan yang dapat ditarik dari berita-berita tersebut adalah bahwa si penggarap sangat licik dan belum ada jejaknya. Begitukah wajah Zulan yang tampan dan menggoda itu memperlihatkan sedikit senyum, dan taringnya yang panjang sedikit mencuat dari sudut mulutnya. Teruslah mencari, dan segera beritahu aku jika kau mendapat kabar. Aku akan mencabik-cabik orang menyebalkan yang berani menyinggung adikku ini dengan tanganku sendiri. Melaporkan kepada pangeran kedua, ada berita dari suku Hiu Darah.
Seorang prajurit udang berenang keluar pintu untuk melapor. Oh, mata Zulan berbinar, cepat biarkan dia masuk. Titik titik titik. Titik titik titik. Unit hiu darah merupakan pasukan pencari khusus klan Laut Xia. Hiu darah yang mereka latih dapat mendeteksi bau setetes darah yang diencerkan di wilayah laut sejauh 10 km. Seorang lelaki kekar bertampang kasar dengan rumput laut melilit tubuhnya berenang mendekat dan berlutut di depan kuda laut yang ditunggangi Zulan. Baiklah, katakan padaku apa beritanya. Zulan tersenyum tipis, apakah kamu sudah menemukan keberadaan kultivator itu? Ya, Yang Mulia. Pria kekar itu mengangkat kepalanya. Hiu darah telah menemukan bau darah baru. Bau itu bukan milik orang Siahai manapun. Bau itu berasal dari tanah. Zulan menarik napas dalam-dalam dengan penuh semangat dan menatap langsung ke arah pria kekar itu. Baiklah, segera pimpin jalan. Ketika Zulan memimpin tim yang beranggotakan hampir 10.000 orang ke pintu masuk gua, yang ada di sana hanyalah rumput laut yang robek, ikan yang dipotong terbuka, dan tulang-tulang ikan yang berserakan di tanah. Itu kultivator itu, dan Arya. Aku bisa mencium baunya pada Arya. Sejumlah besar air laut mengalir ke pipi Zulan di kedua sisi telinganya, lalu mengembuskannya. Sampaikan perintahku. Mulailah pencarian skala besar di wilayah laut dalam radius 1000 mil dengan tempat ini sebagai pusatnya. Zulan mengepalkan trisula di tangannya. Seorang kultivator biasa dapat membuat klan Laut Xia mengerahkan begitu banyak tenaga. Aku akan membuatnya menyesal. Kuharap dia belum melakukan apapun pada adikku tersayang. Lianxi melaju kencang dengan Arya di punggungnya, dan segera dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jelas ada lebih banyak prajurit klan laut di wilayah laut ini, dan mereka sangat padat. Apakah mereka menemukanku? Tidak mungkin. Lianxi sekali lagi menghindari sekelompok kecil makhluk laut dengan menghindari hutan batu bawah laut. Pada saat yang sama, pergelangan tangannya digigit oleh Arya karena dia memasukkan gigitan itu ke dalam mulutnya, dan darah terus mengalir keluar, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Jika kau menggigitku lagi, aku akan mematahkan rahangmu. Lianxi benar-benar marah kali ini. Saya selalu menghormati wanita dan itulah sebabnya saya tidak menggunakan kekerasan terhadap gadis kecil ini. Siapa yang tahu dia akan bersikap begitu berlebihan. Aku membawanya bersamaku untuk bersembunyi sepanjang jalan, dan dia menggigitku sepanjang jalan. Kalau saja aku tidak segera pulih, aku pasti sudah mengalami pendarahan hebat. Arya menatap Lianxi dengan keras kepala, dengan jejak darah dari pergelangan tangan Lianxi masih di sudut mulutnya. Matanya tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Kamu pulih begitu cepat, mengapa kamu peduli jika aku menggigitmu? Kamu mencengkeramku tanpa alasan, dan kamu tidak mengizinkanku untuk melawan. Jika kamu tidak cukup gila untuk menangkapku, semuanya tidak akan menjadi seperti ini, teriak Lianxi ketika dia melihat tidak ada seorang pun di sekitarnya. Gadis kecil ini sungguh tidak masuk akal. Dialah yang memulai konflik terlebih dahulu, jadi mengapa sekarang aku yang salah? Jika kau tidak ingin menangkap kami, aku sudah akan kembali sejak lama. Lianxi menggertakkan giginya dan berkata, jangan memaksaku untuk memukul seorang wanita. Tangan Tuan Liang terkepal begitu erat hingga menimbulkan suara berderak. Arya ketakutan melihat penampilan Lianxi yang garang. Lapisan kabut menutupi matanya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara sedih yang tak terlukiskan, aku hanya ingin menggodamu. Melalui rambut panjang yang menghalangi matanya, Arya melihat darah Lianxi diencerkan oleh air laut. Apakah kamu menggodaku? Lianxi merasa sangat marah menghadapi putri ini sehingga dia tidak tahu harus melampiaskan kemarahannya kemana. Dibandingkan dengan Arya, Lianxi merasa bahwa Sui Yurou yang selalu berselisih dengannya menjadi sangat imut. Setelah beristirahat sebentar, Lianxi khawatir akan lebih banyak orang yang mengejar mereka, jadi ia hanya mencari sepotong rumput laut lagi untuk menutup mulut Arya. Gadis ini benar-benar merepotkan. Arya meronta di punggung Lianxi, sambil mengeluarkan suara-suara tidak senang yang terdengar seperti kamu orang menyebalkan atau semacamnya. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Lianxi pura-pura tidak melihatnya. Dia mungkin sewaktu-waktu bertemu makhluk laut yang datang untuk menangkapnya, jadi dia tidak boleh lengah sedikit pun. Tidak lama setelah Lianxi membawa Arya dan rubah kecil itu pergi, sekelompok orang yang terdiri lebih dari selusin orang tiba di tempat mereka baru saja menetap. Yang Mulia, bau darah kultivator itu tercium lagi di sini. Pria kekar dari korps hiu darah itu berkata kepada Zulan sambil menunggangi hiu berkepala merah. Zulan memejamkan matanya dan diam-diam merasakan napas di aliran air, dengan senyum di wajahnya mereka ingin melewati Flame Sim. Tampaknya pembudidaya tidak sabar untuk melarikan diri dari laut barat kita. Mendengar kata Yan Feng, bawahan yang mengikuti Zulan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Flame Sim merupakan jalan pintas keluar dari Laut Barat, namun sangat berbahaya dan mengandung hal-hal yang paling enggan disentuh oleh orang-orang Xiahai. Yang mulia, Sang Putri tampaknya tidak dalam bahaya di tangan kultivator itu, tetapi jika kita membiarkan mereka memasuki Flame Sim, semuanya akan menjadi tidak terduga. Seorang pria yang tampak seperti seorang konselor melangkah maju dan memberi Zulan sebuah saran, haruskah kita mengirim seseorang untuk mencegat mereka bagaimanapun? Hal-hal di Flame Sim benar-benar menjijikkan. Zulan memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan token gelap dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada seorang bawahan yang juga menunggangi kuda laut. Sampaikan perintahku, kirim 30 orang dari pasukan Hiu Macan dan 20.000 pasukan angkatan laut yang tersisa untuk segera berkumpul di luar Flame Sim. Para bawahan pergi setelah menerima perintah. Zulan menyipitkan matanya dan menatap ikan laut yang telah dibelah Lian Si di tanah sambil mencibir, jika adikku kehilangan sehelai rambut pun, aku akan melampiaskan amarahku pada kalian semua orang menyebalkan di darat. Lian Si menggendong Arya di punggungnya dan memegang rubah kecil itu di tangannya, tetapi kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Dia tidak tahu apakah itu efek psikologis, tetapi dia tiba-tiba merasa makin panas. Air laut dalam seharusnya dingin. Mengapa panas? Lian Si merasa sangat aneh, tetapi kenyataannya dia merasa seperti sedang berendam di bak mandi, dan seluruh tubuhnya sangat panas dan basah. Hei, Nona, apakah kamu salah arah? Lian Si berbalik dan melihat Arya di belakangnya, dan merasa takut dengan penampilan Arya. Kulitnya yang halus di sekujur tubuhnya memiliki semburat merah muda yang memikat, wajahnya yang kemerahan sangat manis, matanya sedikit kabur, dan bibirnya yang merah cerah bergerak-gerak, membuat orang ingin menciumnya. Hei, kamu baik-baik saja? Merasakan tubuh Arya sedikit gemetar, Lian Si juga merasa sangat panas, jadi dia mengguncang bahunya dan bertanya. Kau tidak salah arah. Kita hampir sampai di Flame Reef, jawab Arya sambil memeluk erat kedua lengannya, suaranya sedikit bergetar. Lian Si memandang Arya dengan aneh, selalu merasa ada yang salah dengannya. Namun, selain rasa panas di sekujur tubuh, tidak ada hal lain yang salah. Melihat Lian Si menatapnya, Arya mendongak dan menjelaskan celah api terhubung ke gunung berapi bawah laut yang masih aktif. Setelah melewati kawah, Anda dapat mencapai persimpangan Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur. Kami, orang laut, secara alami takut pada panas dan daratan, jadi. Lian Si mengerti apa yang dikatakannya selanjutnya bahkan tanpa dia mengatakan apapun. Kau hanya takut dimasak. Lian Si cemberut dan menggendong Arya di punggungnya. Apa kau baik-baik saja seperti ini? Kau tidak akan benar-benar dimasak, kan? Sejujurnya, Lian Si masih cukup takut pada sesuatu seperti tiba-tiba mencium bau daging dari belakang setelah berjalan jauh. Arya menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku hanya tidak bisa beradaptasi dengan suhu di sini dan merasa sedikit kepanasan, tetapi kamu harus mematuhi perjanjian itu, kamu akan membiarkanku pergi begitu kita meninggalkan Laut Barat. Tuan Liang menepuk dadanya dengan keras. Nama panggilan saya di kota Yangdu adalah pemuda yang jujur. Anda harus percaya kepada saya. Saya bahkan tidak akan berbohong tentang permen manisan di tangan anak-anak. Arya tersenyum dan menggigit bahu Lian Si, tetapi segera merasa bahwa sikap intim seperti itu tidak pantas, jadi dia tersipu dan menundukkan kepalanya. Rubah kecil itu meringkuk di pelukan Lian Si dan melihat pemandangan ini. Sedikit kecemburuan terpancar di matanya. Dia mendengus dan memalingkan kepala kecilnya. Saat kami terus berenang lebih dalam, suhunya terus meningkat. Sekarang Lian Si merasa seperti sedang berendam dalam secangkir teh panas. Seluruh tubuhnya terasa panas, tetapi masih bisa ditahan. Selama ini aku terus memperhatikan kondisi fisik Arya. Dia adalah jimat penyelamat Lian Si sekarang, jadi dia pasti tidak dalam bahaya. Kondisi Arya tidak terlalu buruk, tetapi dia sedikit linglung karena kepanasan, dan kondisinya hampir seperti orang mabuk. Dia jatuh mengantuk di punggung Lian Si. Lian Si tiba-tiba berhenti setelah berjalan agak jauh, merasakan sensasi lembut dari dua gumpalan salju yang menekan punggungnya, dan dia merasa senang secara diam-diam. Sekitar setengah jam kemudian, Lian Si melihat seberkas cahaya merah datang dari kejauhan. Ketika semakin dekat, ia melihat garis merah tipis di kejauhan, dan gelombang panas datang dari sana. Itu adalah retakan api. Dengan kecepatanmu saat ini, kau seharusnya bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Retakan api itu sangat besar. Arya terbangun dalam keadaan linglung, tapi kau harus berhati-hati, berhati-hati. Apa yang kamu perhatikan? Lian Si menajamkan telinganya dan menunggu beberapa saat. Melihat tidak ada tanggapan lebih lanjut, dia segera menoleh dan mendapati Arya tertidur lagi. Gadis ini, dia bahkan tidak memberitahuku hal yang paling penting.
Lian Xi sangat marah sehingga dia mengulurkan tangannya beberapa kali dan ingin menyentuh pahanya sebagai hukuman, tetapi dia harus menyerah di bawah pengawasan ketat rubah kecil itu. Kalau begitu aku hanya bisa berhati-hati. Lian Xi perlahan menukik ke bawah dan memperlambat kecepatannya. Arya baru saja memperingatkannya bahwa ada bahaya, dan lebih baik aman daripada menyesal. Lian Xi tidak ingin terjadi kesalahan di perjalanan terakhirnya. Di luar Flame Reef, pasukan suku Xiahai yang berjumlah 20.000 orang kini telah berkumpul. Zulan sedang menggigit seekor ikan besar dari laut, giginya yang tajam menembus kepala ikan itu dan menghisap dagingnya. Yang mulia, 20.000 prajurit biasa dan 30 ksatria Hiu Macan sudah siap. Komandan tertinggi dari 20.000 orang ini berlutut dengan satu kaki di depan Zulan dan melapor. Baiklah, seharusnya ada berita dari para putri duyung. Dengan begitu banyak dari kita di sini, setidaknya mereka harus menunjukkan kepala mereka untuk menunjukkan tanda terima kasih. Zulan menyingkirkan ikan yang setengah dimakan itu. Pergi dan bernegosiasilah dengan mereka. Katakan saja bahwa seorang kultivator berbahaya telah menculik salah satu kerabat perempuan kita dan bersembunyi di Flame Reef. Aku harap mereka dapat bekerja sama dengan kita untuk menangkap kultivator itu. Ingat, jangan beritahu orang-orang barbar ini bahwa kerabat perempuan itu adalah putri paling berharga dari suku Xiahai kita. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan mereka minta sebagai imbalan? Jika bukan karena permintaan ayahku, aku pasti sudah memusnahkan para putri duyung yang sombong dan sok suci ini sejak lama. Saat mereka bergerak maju, Lian Xi menemukan bahwa banyak batu dasar laut di sekitarnya retak-retak, dan gelombang panas mengalir keluar dari retakan tersebut. Sayatannya sekarang dapat terlihat dengan jelas. Itu sebenarnya adalah kawah bawah laut yang sangat besar. Kawah itu ditutupi lapisan batu tebal, tetapi Anda masih dapat melihat semburan cahaya merah yang datang dari dalam. Dari sini kita dapat melihat bahwa magma di bawah batu masih melonjak. Lian Xi mengusap pipinya. Semakin dekat dia dengan celah api, semakin tinggi suhunya. Namun, tidak terasa lebih panas sejak beberapa waktu lalu. Tampaknya suhu saat ini sudah ekstrim. Lian Xi menatap Arya di punggungnya. Putri yang nakal itu masih dalam keadaan setengah pusing dan setengah terjaga, cemberut mulut kecilnya dan mengatakan sesuatu. Bulu matanya yang panjang bergetar sedikit bagaikan dua kipas kecil, dan mulut merah mudanya sedikit mengembang, membuatnya tampak menggemaskan. Alangkah baiknya jika kamu selalu berperilaku baik. Jika bukan karena kamu, apakah aku harus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain sekarang? Lian Xi mencubit hidung Arya dengan ganas. Sendewa halus ujung jarinya membuat hatinya bergetar. Kulit ini, wah, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu merawatnya. Menurut pernyataan Arya sebelumnya, dengan menyeberangi Flame Reef, seseorang dapat mencapai perbatasan antara Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, tetapi bagaimana cara menyeberanginya? Lian Xi berjalan di sekitar celah api besar tetapi tidak menemukan tempat untuk mengebor. Yan Feng terlihat seperti wastafel jika dilihat dari atas. Dibandingkan dengannya, Lian Xi hanyalah seekor semut. Tepat saat dia hendak membangunkan Arya dan bertanya padanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, tiba-tiba aliran air mengalir deras dari belakang Lian Xi. Siapa itu? Lian Xi tidak sempat menoleh, dia mencabut pedang Kansui dan menebas balik, dan busur air yang besar bertabrakan dengan anak panah air yang datang. Anak panah air itu tanpa diragukan lagi pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung kembali ke dalam air laut, namun busur air yang dipotong Lian Xi terus bergerak maju dengan momentum, menebas lurus ke bawah menuju ke arah asal anak panah air itu. Ga. Terdengar suara gemuruh dari batu itu, dan beberapa bayangan gelap bergegas menyerbu. Hampir pada saat yang sama, sebuah lengkungan air menghantam tempat mereka berada tadi. Dengan suara keras, seluruh batu hancur berkeping-keping, dan air laut bergejolak. Sebuah retakan mengerikan sepanjang 3 meter dan sedalam 2 kaki menunjukkan kekuatan Lian Xi tadi. Hati Lian Xi menegang saat melihat bayangan hitam itu menyerbu, mengira mereka adalah para pengejar dari klan Laut Xia. Dia mengangkat pedang Kansui untuk membela diri, tetapi saat dia melihat dengan saksama penampakan bayangan hitam itu, perutnya mual dan dia hampir memuntahkan makanan semalam dari tahun lalu. Bayangan hitam yang melompat itu semuanya bertubuh manusia dengan ekor ikan, dan seluruh tubuh mereka berwarna hitam dan biru, yang sangat mirip dengan warna bebatuan di dasar laut. Jika mereka berbaring di bebatuan tanpa bergerak, hampir tidak ada yang bisa menyadari bahwa ada makhluk seperti itu di bebatuan. Meskipun tubuh bagian atas mereka seperti manusia, mereka tampak seperti orang yang tidak makan selama beberapa bulan. Mereka kurus dan kurus kering, dan lengan mereka memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Lengan mereka tipis di dekat bahu,
sedangkan pergelangan tangan dan telapak tangan sangat tebal. Seluruh tubuh mereka sangat tidak proporsional. Yang membuat Lian Xi paling jijik adalah wajah mereka. Wajah mereka tampak seperti kerangka yang telah terendam air selama berbulan-bulan. Rambut mereka yang jarang mengambang di air laut, memperlihatkan bercak-bercak besar di kulit kepala. Mereka semua tidak memiliki dagu, dan gigi di rahang atas mereka sangat tajam dan panjang, terlihat. Lian Xi menduga bahwa jika mereka menggunakan mulut mereka untuk menggigit hiu, mereka mungkin akan menggigit sepotong daging dengan kulit dan darah. Makhluk-makhluk ini tidak memiliki hidung, dan hanya memiliki dua lubang mengerikan dengan ukuran berbeda di wajah mereka. 3/4 bola mata mereka menonjol keluar dari rongga mata mereka, dan urat-urat merah terlihat jelas. Lebih dari selusin mata seperti ini menatap Lian Xi, membuat Tuan Liang berkeringat dingin dan merasa sangat gugup. Jika Lian Xi tidak memiliki kualitas psikologis yang kuat, dia akan berteriak, "Monster!" Meski identitas orang-orang ini masih belum diketahui, Lian Xi yakin bahwa mereka tidak mempunyai niat baik, seperti yang terlihat dari anak panah dingin yang ditembakkan dari punggung mereka. Monster-monster ini jelas terkejut dengan tindakan Lian Xi tadi. Mereka berkumpul dan berbisik-bisik sebentar, lalu salah satu dari mereka berdiri. Lian Xi memusatkan pikirannya dan menenangkan napasnya, menuangkan energi sejatinya ke dalam pedang Kansui, siap untuk menahan serangan lawan kapan saja, tetapi lawan malah mulai berbicara kepadanya. "Kami sangat menyesal, Tuan. Kami hanya mengonfirmasi identitas Anda sebagai seorang kultivator dan tidak memiliki niat jahat. Kami, para putri duyung dasar laut, ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada Anda." Meskipun monster yang menyebut dirinya putri duyung ini tidak memiliki dagu, ia berbicara dengan suara yang jelas dan jelas. "Konfirmasi identitasmu." Lian Xi mendengus tidak senang. "Jika kau berkata begitu, aku bisa memotong ekormu dan merebusnya untuk memberi makan guk-guk, lalu meminta maaf dan mengatakan bahwa aku hanya memastikan apakah itu ekor ikan." Meskipun dia tidak menyerah secara lisan, pikiran Lian Xi sebenarnya sedang bergerak. Terakhir kali dia membaca kisah klasik tentang naga, dia membaca beberapa pengantar tentang putri duyung di laut. Putri duyung sangat langka dan hanya ada di beberapa tempat rahasia di Laut Barat. Putri duyung pada dasarnya kejam dan penuh nafsu. Meskipun berpenampilan buruk rupa, mereka semua memiliki suara yang merdu, dan nyanyian mereka memiliki kekuatan untuk menyihir orang. Jadi mereka sering mengapung ke permukaan laut pada malam bulan purnama, menggunakan nyanyian mereka untuk memikat tentakel kapal yang lewat. Mereka akan memakan semua korban yang ada di kapal saat itu juga, dan bagi yang selamat, para pria akan dipaksa berhubungan S*K dengan putri duyung wanita, dan para wanita akan diperkosong beramai-ramai sampai mati oleh putri duyung pria. Setelah para penyintas disiksa sampai mati oleh mereka, mereka akan tanpa ampun mengeluarkan isi perut mereka dan memakan mereka. Ras lain di seluruh dunia membenci ras yang sangat brutal ini. Dalam 100 tahun terakhir, jumlah putri duyung telah menurun, sehingga semakin sedikit orang yang memperhatikan mereka. "Aku tidak menyangka akan bertemu putri duyung di Laut Barat," kata Lian Xi dalam hatinya. Ketika dia memikirkan pepatah bahwa putri duyung itu penuh nafsu, kulit kepalanya tiba-tiba menegang. "Ketika ku perhatikan lebih S*Kama, aku benar-benar merasa ada beberapa putri duyung yang menyerupai wanita, menatapku dengan mata mereka yang menjijikkan tanpa berkedip. Tidak apa-apa kalau dia perempuan, tapi kamu, duyung berjanggut, sedang melihat rambutnya." Perut Tuan Liang bergejolak lagi. Melihat wajah Lian Xi yang tampak salah, putri duyung yang mewakili itu tampaknya mengerti apa yang dimaksudnya, dan dia mengulurkan tangannya ke belakang dan melambaikan tangannya secara diam-diam. Para putri duyung wanita segera menarik pandangan terbuka mereka, dan putri duyung pria juga menarik pandangan penuh nafsunya ke arah Lian Xi dengan ketidakpuasan. "Kultivator yang terhormat, saya tahu bahwa meskipun kami terlihat jelek, kami sama sekali tidak memiliki niat jahat. Percayalah akan rasa hormat kami kepada para kultivator dari daratan." Sang duyung memperkenalkan dirinya, "Nama saya Nian Sui, dan saya adalah pemimpin mereka." Melihat Lian Xi menatap mereka, putri duyung lainnya mencoba yang terbaik untuk menunjukkan keramahan mereka. Namun, Lian Xi merasa senyum mereka masih terlalu jelek. Tetapi dia terlalu malu untuk mengatakan ini. Untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak mempunyai niat jahat, di bawah komando Nian Sui, semua putri duyung membawa busur dan tombak tulang ikan di punggung mereka. Melihat putri duyung itu tampaknya sama sekali tidak tertarik padanya, Lian Xi mengembalikan pedang Kansui ke pinggangnya, tetapi tangannya tidak pernah lepas dari gagangnya. Pasti ada yang salah ketika ada hal-hal yang tidak biasa. Para putri duyung ini tidak mengenalku tetapi mereka secara aktif menunjukkan niat baik mereka.
Pasti ada tujuan tertentu. Lian Xi berpikir dalam hati, membuat dirinya tampak santai, dan bertanya pada Nian Sui, kamu bilang rasa hormat, mengapa kamu menghormatiku? Nian Sui menjelaskan kepada Lian Xi dengan sangat sabar, nenek moyang kita pernah mendapat kehormatan bertemu dengan seorang kultivator dari negeri ini. Kultivator ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada leluhur kita, jadi leluhur kita mengharuskan kita untuk menjaga kesopanan tertinggi saat berurusan dengan kultivator dari negeri ini. Jadi begitulah adanya. Lian Xi sedikit rileks, bagaimana jika aku bukan seorang kultivator? Mulut Nian Sui bergerak. Lian Xi menduga bahwa dia sedang tersenyum, tetapi senyumnya memang cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya bermimpi buruk. Jika makhluk laut lain menyerbu wilayah kita, kita akan mencabik daging mereka, mematahkan tulang mereka, dan menghisap darah mereka. Kami Putri Duyung tidak ingin orang asing muncul di wilayah kita. Melihat keraguan di mata Lian Xi, Nian Sui menunjuk ke celah di bawah tempat lampu merah berkedip dan berkata, ribuan Putri Duyung tinggal di dekat celah ini. Karena suhu di sini tinggi, orang-orang Siahai biasanya tidak datang ke sini. Mereka tidak terbiasa dengan suhu di sini, misalnya, gadis kecil di punggungmu. Setelah berkata demikian, Nian Sui mengulurkan jarinya yang tampak seperti kayu mati yang terbakar, dan menunjuk ke arah area. Entah apakah itu efek psikologis, tapi Lian Xi merasa seperti sedang jatuh ke dalam gudang es. Seluruh tubuhnya, dari kulit, otot, hingga tulang, tampak membeku lapis demi lapis. Jari-jari Nian Sui tampaknya memiliki kekuatan untuk menyerap kehangatan di sekitarnya. Lian Xi merasa seolah-olah semua otot di tubuhnya membeku. Tiba-tiba, arus hangat menyembur keluar dari dantiannya dan langsung mengalir ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin itu menghilang dalam sekejap mata, dan seluruh tubuh Lian Xi menjadi bebas lagi. Kekuatan sejati selama 10.000 tahun itu hanya akan meletus pada saat yang paling berbahaya. Lian Xi tahu betul hal ini. Matanya bersinar dengan cahaya tajam saat dia menatap Nian Sui. Melihat mata Lian Xi, tubuh Nian Sui tak kuasa menahan gemetar. Ia merasa mata kultivator ini dingin dan menyilaukan seperti meteor yang menembus malam yang panjang. Terlebih lagi, kultivator ini benar-benar dapat menembus kekuatannya sendiri dengan begitu mudah. Tampaknya lebih baik tidak terjadi konflik sebelumnya. Merasakan permusuhan kuat yang ditunjukkan oleh Lian Xi, Nian Sui dengan tenang menurunkan tangannya dan melanjutkan, kultivator, aku tahu mengapa kamu datang ke sini, karena puluhan ribu pasukan suku laut telah berkumpul di luar Yanfeng, dan orang yang bertanggung jawab adalah pangeran kedua mereka Zulan, yang baru saja mengirim seseorang untuk berunding denganku. Lalu apa yang kau inginkan? Lian Xi telah mengangkat pedang Kansui di tangannya lagi, dengan cahaya putih yang masih tersisa di atasnya. Dia hampir tertipu tadi, dan Tuan Liang sedang dalam suasana hati yang buruk. Kau ingin menangkap kami dan menyerahkan kami kepada mereka, tapi aku benar-benar minta maaf, jika kau tahu bahwa aku melukai salah satu penjaga mereka yang bernama Meraj, dan lolos dengan selamat di bawah pengepungan puluhan ksatria hiu harimau, aku sarankan kau untuk menyerah pada ide ini, meskipun aku tidak keberatan memotong kepalamu. Lian Xi menatap Nian Sui dengan tatapan penuh penghinaan. Oh, tidak, tidak, tidak. Nian Sui melambaikan tangannya yang kering, itu jelas bukan yang kumaksud. Mengenai teman-teman kita di daratan, kami para Putri Duyung senang melayani teman-teman kami. Lian Xi menyipitkan matanya dan menatap mata Nian Sui yang melotot. Nian Sui dan Lian Xi saling berpandangan, mata mereka hampir pecah dan sedikit gemetar. Kami dengan senang hati membantu Anda kembali ke tempat yang Anda tuju dari Yanfeng. Anda harus tahu bahwa hanya ada satu jalan pintas untuk mencapai lautan lain dari sini. Jika Anda mengambil jalur laut, mungkin akan memakan waktu lama, dan waktu itu cukup bagi klan Laut Xia untuk mengirim tim yang terdiri dari puluhan juta orang untuk menangkap Anda. Melihat Lian Xi tampak agak tertarik, Nian Sui menggelengkan rahang atasnya dan berkata, syarat-syarat pertukarannya sangat sederhana. Aku jamin kamu tidak akan kehilangan apapun, dan kamu akan menghasilkan banyak uang. Tukar saja, aku tidak akan kehilangan apapun. Lian Xi melengkungkan bibirnya dengan jijik. Aku orang yang pelit, dan kamu tidak bisa mendapatkan apapun dariku jika kamu mau. Lian Xi dan Nian Sui berurusan satu sama lain sambil mempertimbangkan situasi terkini. Sekarang aku berada di Flame Reef, dan ada Putri Duyung di Flame Reef. Putri Duyung itu tampak tidak berbahaya, tetapi mereka sebenarnya akan menusukmu dari belakang. Aku harus berhati-hati dan waspada. Di luar Yanfeng ada pasukan puluhan ribu orang Siahai yang datang mengelilinginya, dan pemimpinnya tampaknya adalah saudara yang sedang menggendong gadis kecil itu di punggungnya. Jika kita keluar, konflik tidak dapat dihindari. Yang perlu dilakukan Lian Xi sekarang adalah meminimalkan konflik. Bagaimanapun, dia hanya ingin keluar.
Melihat Lian Xi menundukkan alisnya sambil berpikir, Nian Sui mengira dia sedang mempertimbangkan pertukaran, jadi dia segera mengajukan syaratnya sendiri sebagai syarat untuk membiarkan teman kami meninggalkan Laut Barat. Permintaan kami sangat sederhana. Kami hanya ingin Anda menyerahkan gadis di punggung Anda kepada kami. Untuk mengungkapkan kekaguman kami kepada para kultivator, kami tidak hanya akan dengan hormat mengirim Anda melalui Flame Rift, tetapi juga memberikan ini harta putri duyung kami. Atas instruksi Nian Sui, seorang putri duyung menyerahkan sebuah tas kecil kepadanya. Nian Sui merentangkan tangannya, dan sebuah manik kaki jatuh dari tas dan mulai berputar. Titik. Ketika rubah kecil itu melihat manik-manik berwarna oker, matanya berbinar dan dia diam-diam mengulurkan tangan dan membelai dada Lian Xi 2 kali. Lian Xi dan rubah kecil itu seirama dan tahu bahwa itu adalah hal yang baik. Dia berpura-pura marah dan berkata, menurutmu siapa yang ada di punggungku? Apakah dia hanya bernilai manik-manik yang rusak seperti milikmu? Apakah menurutmu aku tidak tahu apa-apa? Melihat ekspresi marah Lian Xi, Nian Sui mengumpat si idiot ini dalam hatinya karena tidak mengetahui harta karun itu, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang, jadi dia hanya dapat dengan cepat menjelaskan kamu harus tahu bahwa ini adalah manik-manik anti-air yang langka. Manik-manik anti-air apa gunanya kalau kamu memberiku seekor nangui anti-air? Aku mungkin bisa membawanya keluar untuk dikunjungi orang dan menghasilkan uang. Aku juga bisa membasminya dan memakannya saat aku lapar. Lihat aku, untuk apa aku butuh manik-manik anti-air? Lian Xi melotot ke arah Nian Sui dengan tidak senang. Merasakan Arya menghembuskan napas pelan di punggungnya dan tubuhnya sedikit gemetar, Lian Xi diam-diam mengulurkan tangan dan menyentuh betis gadis itu yang halus dan lembut. Kamu gadis kecil yang bau benar-benar berani berpura-pura pingsan. Setelah disentuh oleh Lian Xi, Arya menjadi penurut. Melihat Lian Xi tampaknya tidak begitu menghargai manik anti-air yang berharga ini, Nian Sui hanya bisa mengutuknya dalam hati karena tidak tahu berterima kasih saat menjelaskan fungsi manik anti-air. Kau harus tahu bahwa jika kita, ras air, memiliki manik anti-air ini, kita bisa bertahan hidup di daratan. Selama puluhan juta tahun, karena kelangkaan manik anti-air, kita, ras air, tidak bisa pergi ke daratan dalam jumlah besar. Mendengar perkataan Nian Sui, jantung Lian Xi berdebar kencang, dan dia berpikir dalam hati, jangankan suku laut lainnya, jika semua orang di suku Laut Xia mengenakan manik-manik anti-air, maka sulit untuk mengatakan apakah masih ada negara di benua itu sekarang. Melihat Lian Xi tampak terintimidasi olehnya, Nian Sui menyerang selagi besinya panas dan buru-buru memberitahunya fungsi lain dari manik-manik penolak air. Kultivator yang terhormat, apakah Anda tidak takut dengan puluhan ribu suku laut di luar sana? Melihat Lian Xi melengkungkan bibirnya, Nian Sui tahu bahwa tebakannya benar, jadi dia melanjutkan selama kamu memiliki manik anti-air ini, kamu dapat mengabaikan semua serangan yang dilancarkan kepadamu oleh elemen air, dan mantra berbasis air akan menjadi lemah di hadapanmu. His, Lian Xi menghirup udara dingin. Konsep macam apa ini setelah mengenakan manik-manik ini? Bukankah orang-orang dengan konstitusi air akan sama sekali tidak berguna di depannya? Rubah kecil itu juga sangat gembira dan terus gemetar dalam pelukan Lian Xi. Tunggu, katakan padaku, ada berapa jumlah manik-manik anti-air ini? Aku mau semuanya. Tuan Liang membuka mulutnya dengan keras. Melihat ekspresi cemas Lian Xi, Nian Sui merentangkan tangannya dengan canggung. Maaf, kurasa hanya ada satu yang seperti ini di seluruh 7 alam. Ini yang didapat leluhur kita dari kura-kura naga berusia 10.000 tahun. Setuju, siapapun yang tidak menginginkan manik anti-air unik ini pastilah orang bodoh. Lian Xi menggendong Arya di punggungnya dan berkata, ngomong-ngomong, apa tujuanmu membawa gadis pemarah ini? Melihat Lian Xi menyetujui kesepakatan itu, Nian Sui dan putri duyung lainnya sangat gembira. Ekor ikan Nian Sui bergoyang ke atas dan ke bawah. Kami para putri duyung telah dieksploitasi oleh orang-orang Xiahai, jadi kami ingin menggunakan gadis ini untuk memperjuangkan beberapa kondisi yang pantas kami dapatkan. Selain itu, bukankah kamu sudah memiliki rubah peri itu? Lian Xi mengerti arti kalimat pertamanya, tetapi tidak mengerti hubungan antara Arya dan rubah kecil itu. Lian Xi berusaha mengubah posisi menggendong Arya di punggungnya menjadi memeluknya, tetapi tangan gadis kecil itu malah mencekik lehernya dengan erat. Lian Xi mencoba beberapa kali, tetapi gagal untuk melepaskan tangannya. Gadis itu sedang bersaing denganku. Lian Xi tersenyum dalam hatinya, tetapi tiba-tiba lengkungan mulutnya membeku. Tamu yang terhormat, ada apa denganmu? Melihat ekspresi Lian Xi yang tiba-tiba berubah, Nian Sui mengira dia akan berubah pikiran, jadi dia bertanya dengan tergesa-gesa. Lian Xi mengulurkan tangan dan menyentuh pantat kecil Arya yang elastis. Tubuh Arya bergetar, lalu dia membuka mulut kecilnya dan menggigit punggung Lian Xi. Sial,
Dia benar-benar seekor guk-guk. Lian Si teringat kembali perasaan saat menyentuh gadis itu tadi. Meskipun ada lapisan kain kasa di antaranya, itu sama sekali tidak memengaruhi sendewa yang halus dan montok itu. Kalau begitu, bisakah kita bertukar sekarang? Melihat Lian Si tampak sudah kembali normal, Nian Sui bertanya dengan tergesa-gesa. Lian Si berpura-pura berpikir sejenak, lalu berkata, aku masih punya pertanyaan. Kau belum memberitahuku cara melewati celah api ini, dan kau seharusnya bisa memeras banyak keuntungan dari suku Xiahai dengan mengancam gadis kecil ini. Melihat senyum nakal di wajah Lian Si, Nian Sui merasakan firasat buruk di hatinya, tetapi dia tetap menjelaskan untuk menyeberangi lapisan api, kami para putri duyung membutuhkan kemampuan khusus. Kami dapat membuka gunung berapi ini dan mencegahnya meletus. Saat gunung berapi ini terbuka, Anda hanya perlu berjalan ke dalam gua. Anda akan membutuhkan secangkir teh untuk mencapai persimpangan dua lautan di tenggara. Oh, begitu. Lian Si mengerti. Tidak heran dia tidak bisa menemukan jalannya sekarang. Sepertinya kelompok putri duyung ini telah mengincarnya sejak dia pertama kali masuk. Kalau saja aku tidak memperlihatkan sedikit kekuatanku, mereka mungkin akan datang dan merebut area secara terang-terangan. Apakah kamu punya pertanyaan lain? Nian Sui langsung menyesal menanyakan pertanyaan ini karena melihat kilatan di mata Lian Si. Kudengar kalian putri duyung bisa mengubah air mata menjadi mutiara. Kan aku baru saja mendengarnya. Keuangan sedang agak sulit akhir-akhir ini dan ada keluarga kaya di kota yang ingin membelikanmu mutiara bercahaya atau semacamnya dengan harga tinggi. Sayang sekali. Tuan Liang mendecakkan bibirnya dan melihat sekeliling. Jika Lian Si tidak memiliki area, yang sangat diinginkan sang putri duyung, dan khawatir akan kerusakan yang tidak perlu, Nian Sui bersumpah bahwa dia akan memakan kultivator ini hidup-hidup. Night Pearl baik-baik saja. Seseorang, kemarilah dan berikan teman kita apa yang dia butuhkan. Nian Sui berkata sambil menggertakkan giginya. Nian Sui memegang sekantung kecil mutiara yang bersinar di tangannya. Lian Si mengangguk puas setelah melihatnya. Baiklah, aku rasa kita bisa membuat kesepakatan, kata Lian Si. Jika aku tidak membuat kesepakatan, aku akan dicekik sampai mati oleh gadis itu, Arya. Sekarang tidak peduli seberapa keras Lian Si menyentuh pantat Arya, gadis itu tidak mau melepaskannya, karena takut Lian Si benar-benar akan menjatuhkannya. Baiklah, tidak apa-apa, temanku. Nian Sui mengangkat manik-manik anti-air dan sekantong mutiara yang bersinar di malam hari, tapi apa? Lian Si marah. Jika aku tidak menukarnya, aku benar-benar akan mati di tangan seorang gadis kecil. Sabarlah, kawan. Aku hanya ingin kau bersumpah denganku untuk memastikan bahwa kita semua adalah ras yang menghargai kredibilitas. Nian Sui mengangkat tangannya dan berkata, aku bersumpah demi hidupku bahwa pada pertukaran berikutnya, aku dan kawan akan membuang barang-barang yang dipertukarkan pada saat yang sama, jika tidak, kita akan ditelan oleh lahar selamanya. Setelah Nian Sui selesai berbicara, dia menatap Lian Si dengan tenang, kedua bola matanya yang besar tanpa bergerak menghancurkan saraf penglihatan Lian Si. Lian Si menahan keinginan untuk muntah dan membacanya lagi. Baru kemudian Nian Sui menghela napas lega. Gadis, apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Lian Si berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan lengan Arya, lalu memeluk tubuh lembutnya di pinggang dalam pelukannya. Arya memejamkan matanya rapat-rapat seolah sedang marah, dan sesuatu tampak berkelebat di sudut matanya. Melihat Arya berbaring patuh di pelukan Lian Si, Nian Sui dan putri duyung lainnya menatap tubuh dengan lekuk tubuh yang hampir sempurna itu, sambil menelan ludah mereka. Hei, kenapa Flame Reef belum terbuka? Lian Si berteriak dingin, menarik mereka kembali ke dunia nyata. Oh, ya. Nian Sui buru-buru meminta beberapa putri duyung untuk membuka lapisan api. Saya tidak tahu metode apa yang mereka gunakan, tetapi retakan sepanjang 10 kaki muncul di kawah yang disegel oleh batu, dan susunan teleportasi di dalamnya memancarkan fluoresensi redup. Susunan teleportasi itu sudah ada sejak lama. Hanya kami para putri duyung yang bisa memisahkan batu-batu ini tanpa menyebabkan letusan gunung berapi ini. Wajah Nian Sui memancarkan ekspresi bangga yang kuat, dan mulutnya, seperti kain lap, terbuka dan tertutup. Baiklah, teman-teman, aku akan menghitung sampai 3, dan kita akan saling melempar benda-benda di tangan kita, bagaimana? Lian Si mengangguk setuju. 1. Nian Sui menghitung, dan pada saat yang sama diam-diam meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membuat gerakan rahasia ke arah putri duyung di belakangnya. Melihat Lian Si tidak memperhatikannya, sudut mulut besar Nian Sui sedikit terangkat. 2. 3. Nian Sui melemparkan mutiara bersinar malam dan mutiara anti-air kepada Lian Si.
Lian Xi juga melemparkan area ke atas, namun Nian Sui melemparkan benda-benda ke atas, sedangkan Lian Xi melemparkan area ke atas. Rubah kecil itu bergegas keluar, meraih manik-manik anti air dan mutiara yang bersinar di malam hari, dan segera kembali ke pelukan Lian Xi. Terima kasih, teman putri duyungku. Lian Xi menggendong area di punggungnya dan menyeringai. Kau tidak menepati sumpahmu. Nian Sui tahu bahwa ia telah tertipu, dan dengan marah mencabut tombak dari punggungnya, kau akan kena kutukan. Bagaimana mungkin aku tidak patuh? Lian Xi tampak bingung. Sumpah itu mengatakan untuk melempar sesuatu, dan aku memang memuntahkannya. Hanya saja kamu terlalu bodoh dan tidak tahu bagaimana cara memuntahkannya. Kau orang menyebalkan. Orang menyebalkan. Nian Sui benar-benar kehilangan keanggunan yang pernah ia tunjukkan sebelumnya saat memanggil teman kultivatornya, dan wajah mengerikan dari seorang duyung benar-benar terungkap. Lian Xi mendengus tidak puas dan memegang pedang Kansui di tangannya pertama. Aku ingin mengatakan bahwa aku adalah orang yang jujur dan lurus. Semua orang di daratan dapat bersaksi bahwa aku bukanlah seorang orang menyebalkan. Kedua, bahkan jika aku seorang orang menyebalkan, lalu kenapa? Nian Sui tidak menyangka bahwa kultivator ini akan begitu tidak tahu malu dan wajahnya setebal tembok kota. Bodoh amat John denganmu. Jelas-jelas kau yang ingin menipuku. Apa kau pikir aku buta? Lian Xi tiba-tiba menjadi marah, dan pedang Kansui meledak dengan cahaya yang cemerlang. Sebuah pedang raksasa disulap olehnya, dan air laut dipaksa menyebar ke kedua sisi dalam bentuk gelombang oleh kekuatan sejati. Benar sekali, kaulah yang ingin menyergap kami, jadi mengapa kau menyebut kami orang menyebalkan? Arya tiba-tiba melompat keluar, memeluk lengan Lian Xi dan berkata, aku tadi mengawasinya dari belakang. Apa kau pikir aku tidak melihat orang-orang yang kau atur untuk menyergap kami? Kau hanya berakting. Mata Nian Sui berkedut. Aku pikir aku bisa mengendalikan semuanya, tapi aku tidak menyangka kalau akhirnya akulah yang akan dipermainkan. Keluar. Lian Xi menunjukkan senyum mengejek dan menuangkan energi sejatinya ke dalam pedang Kansui. Pedang itu tiba-tiba menjadi 10 kali lebih besar, mengaduk air laut dan meluncur dengan ganas di atas bebatuan di belakangnya. Teriakan terus terdengar. Para putri duyung yang telah bersembunyi di atas tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya dipotong menjadi dua oleh Lian Xi. Darah kental mengambang di laut seperti asap hijau. Mayat putri duyung itu mengambang di laut seperti kain perca. Beberapa dari mereka belum mati, dengan mulut terbuka lebar dan lengan mereka berjuang mati-matian. Setelah menyingkirkan putri duyung yang menyergap, Lian Xi berbalik dan menuju ke susunan teleportasi di celah api, menggendong Arya dan rubah kecil di punggungnya. Nian Sui bereaksi cepat. Kedua bola matanya memerah karena tersumbat. Dia berteriak dan berseru, basmi mereka untukku. Putri suku laut dan rubah peri harus hidup. Aku ingin mereka menjadi kuali kultivasi ganda. Mendengar perkataan Nian Sui, Lian Xi berhenti dan berbalik, sambil mengangkat manik anti air di tangannya. Maafkan aku, dengan adanya manik anti air di sini, sihirmu yang berbahan dasar air tidak berguna bagiku. Setelah berkata demikian, Lian Xi terus mempercepat lajunya dan melesat menuju susunan teleportasi. Sepanjang jalan, beberapa putri duyung yang mencoba menghentikan Lian Xi dipenggal kepalanya. Salah satu dari mereka bahkan ditusuk langsung oleh pedang Kansui milik Lian Xi. Ketika bilah Kansui dicabut, lubang berdarah mengerikan muncul di wajahnya karena otot-otot yang kusut. Bola matanya, lubang hidung, dan mulutnya semuanya terpelintir menjadi celah. Setelah beberapa detik, darah dan air mani menyembur keluar seperti mata air yang tak terhentikan. Hehe, meskipun manik-manik anti air itu asli, jangan berpikir bahwa kami para putri duyung tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kami para putri duyung tinggal di sekitar Flame Reef, dan suku Laut Xia tidak pernah berani menyerang kami. Tahukah kau kenapa suara Nian Sui datang dari jauh di belakang Lian Xi? Karena kita memiliki kekuatan untuk menggunakan magma. Jantung Lian Xi berdebar kencang. Kau tidak bisa melarikan diri. Nian Suiku melambaikan tangannya, dan putri duyung yang telah dipersiapkan sejak lama itu menancapkan telapak tangannya ke batu kapur. Setelah beberapa saat, batu-batu itu tampak mencair dan berangsur-angsur berubah menjadi air. Air laut di sekitarnya juga menjadi sangat panas pada saat yang sama. Desir, aliran magma merah tua tiba-tiba melesat keluar dan menuju langsung ke Lian Xi. Lian Xi segera berbalik di dalam air. Magma yang mendidih mendingin dengan sangat cepat di dalam air laut. Ketika magma itu melesat ke Lian Xi, sebagian besar magma telah mengeras kembali menjadi batu keras, seperti bilah tajam yang melubangi pakaian Lian Xi. Panas sekali. Lian Xi memegang pinggang dan tulang rusuknya dan mengusapnya dengan kuat. Ketika dia melepaskan tangannya, dia mendapati kulitnya memerah karena terbakar.
Gelombang panas datang ke arahnya. Lianxi menghindari beberapa gelombang lava dan tiba-tiba merasakan tubuh Arya tenggelam di punggungnya. Hei, Nona, ada apa denganmu? Lianxi menoleh cepat dan mendapati wajah Arya memerah. Napasnya cepat, dan seluruh tubuhnya lemas di punggung Lianxi. Aku baik-baik saja, aku hanya merasa kepanasan dan tubuhku tidak bisa mengerahkan tenaga sedikitpun. Ucap Arya dengan susah payah sambil membuka matanya. Sambil melirik dua putri duyung yang berjuang untuk menutup celah di susunan teleportasi, Lianxi mengangkat Arya ke punggungnya. Pedang Kansui melesat dengan cepat dan menembus langsung dada salah satu putri duyung, memakukannya ke batu. Dengan suara dengungan, kabut darah aneh menyebar. Serahkan putri laut itu dan aku akan melepaskanmu, kultivator. Kalau tidak, bersiaplah untuk berubah menjadi patung oleh lahar. Nian Sui menyeringai dan melambaikan tangannya, menyebabkan lebih banyak putri duyung mulai menyemprotkan magma. Sementara dia diam-diam menuangkan beberapa tetes cairan merah muda dari botol kecil di dekat tubuhnya dan mengoleskannya pada tombak. 110.